ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونية به أستفي من كل داء ونور. دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'rufi walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Wal mutallaqatu, ya, Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu, wanita-wanita atau istri-istri yang ditolak, ya tarabbasna, mereka seharusnya menahan bi anfusihinna, menahan diri mereka. Wanita yang ditalak seharusnya menahan diri mereka, jangan menikah dulu, yang disebut dengan masa iddah. Salasata quru, berapa lama mereka menahan dirinya? Salasata quru, 3 kali suci, 3 kali haid. Wala yahillu lahunna, dan tidak halal bagi wanita yang ditalak tadi. Tidak halal berarti tidak boleh. Ayaktumna, apa yang tidak boleh? Ayaktumna, menyembunyikan. Ma khalaqallahu, sesuatu yang telah Allah ciptakan, fi arhamihinna, di dalam rahim mereka. Artinya seorang wanita atau istri yang telah dicerai dalam masa iddah tadi, dia tidak boleh berbohong tentang rahimnya, isi atau tidak, begitu. Ingkunna, jika mereka, para wanita ini, yu'minna, benar-benar beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, kepada hari akhir, hari kiamat. Wa bu'ulatuhunna, adapun suami-suami mereka, suami dari wanita yang dicerai tadi, ahakku, lebih berhak, biroddihinna, untuk kembali, untuk rujuk mereka, balen, fidzalika, di dalam masa-masa iddah tadi. Artinya seorang suami yang telah menceraikan istrinya, asal belum talak 3, dia itu lebih berhak untuk balen, lebih berhak untuk rujuk dengan istrinya, tapi rujuknya ini dalam masa iddah tadi. In arodu islaha, kalau para suami-suami itu memang menghendaki untuk melakukan perbaikan. Walahunna, bagi istri yang ditalak tadi, mislul ladina alaihina bil ma'ruf, mereka mendapatkan hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya selama masa telah dicerai tapi belum menikah dengan laki-laki lain, selama masa iddah, mereka masih harus diberi nafkah, misalkan oleh suami, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Walir rijali, namun bagi kaum laki-laki, bagi suami, alaihina darajatun, suami itu memiliki hak yang di atas wanita itu, tingkatannya itu lebih tinggi. Misalkan secara fisik suami itu lebih kuat, secara ekonomi memang dia yang tulang punggung keluarga. Dalam hal talak, yang boleh menjatuhkan talak adalah suami, begitu itu. Makanya dikatakan suami itu sedikit atau tetap di atasnya para istri. Kemudian juga ini berkaitan dengan karena seorang suami punya tanggung jawab lebih berat, yaitu dia sebagai pemimpin.
Wallahu Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Ayat ini secara khusus menyampaikan kepada kita, kalaulah memang talak itu menjadi satu-satunya solusi, terpaksa talak itu harus jatuh seperti itu, walaupun kemarin sudah saya sampaikan bahwa talak adalah perbuatan halal tapi itu dibenci. Nah, kalau memang sudah terjadi talak itu ya harus diperhatikan aturannya. Di antaranya bagi istri-istri yang telah ditalak itu dia harus menjaga diri. Jadi tidak terus begitu ditalak terus dia dandan cantik, terus dia dolan-dolan main-main cari calon suami yang baru. Tidak segampang itu. Agama ini masih memberi kesempatan, barangkali walaupun sudah ditolak tapi mungkin suami masih pikir-pikir, lalu dia mungkin dapat hidayah sehingga dia ingin kembali. Nah, bagi istri yang telah ditalak itu, maka dia harus menunggu dulu, selama masa tertentu sebelum dia melakukan pernikahan yang baru. Masa menunggu ini namanya adalah masa iddah, begitu. Nah, bagi wanita yang telah ditalak itu di antara masa iddahnya adalah salah satu kuru 3 kali suci, 3 kali haid, 3 kali suci. Jadi dia boleh memutuskan, dia boleh menerima pria lain, melamar dan seterusnya, itu tunggu 3 kali haid, tunggu 3 kali suci. Yang demikian tujuannya apa? Ini agama ngatur itu untuk memastikan bahwa rahimnya ini benar-benar sudah bersih. Artinya rahimnya itu bersih dari misalkan mani dari suami pertama gitu. Jadi supaya tidak kecampur karena kaitannya dengan keturunan. Jangan sampai nanti misalkan sudah menikah dengan suami yang baru merasa belum pernah tidur bersama kok hamil. Nah, seperti itu. Jadi harus benar-benar ditaati. Nah, iddah ini kalau lebih detailnya ya memang penjelasannya itu luas. Di antaranya bagi seorang istri yang ditalaknya masih talak talak 1 atau talak 2, talak raj'i namanya, di mana suami masih bisa kembali, itu talak iddahnya itu adalah ini 3 kali quru, 3 kali masa haid. Sedangkan bagi seorang istri yang sudah ditalak 3 ya, yang sudah ditalak 3, kan suami tidak bisa balik kecuali dia menikah lagi, maka iddahnya itu adalah 1 kali masa haid. Kemudian bagi seorang istri yang misalkan ditalak dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu cukup sampai bayinya itu lahir. Jadi biar lahir dulu. Kemudian ada juga misalkan seorang wanita yang terjadinya talak itu bukan ditalak, talak itu terjadi karena suami misalkan meninggal. Nah, ini nanti waktunya itu sekitar 3 bulanan lebih. Jadi intinya memang untuk iddah itu ada penjelasannya yang lebih mendetail. Tapi intinya bahwa seorang wanita yang telah talak itu dia tetap harus menjaga dirinya. Ya tarabbasna itu menjaga diri, pengertiannya itu dia misalkan tidak berdandan yang berlebihan yang itu menarik perhatian pria lain misalnya. Kenapa? Karena kalau dia masih talak 1 atau 2, itu suami masih bisa kembali lagi. Dan ini juga untuk menjaga etika dalam kehidupan, dalam orang berumah tangga. Jadi tidak serta-merta begitu ditalak terus dia bahagia, terus dia dandan cantik kemana-mana, itu tidak boleh seperti itu. Jadi adabnya itu tidak boleh seperti itu. Nah, bagi seorang wanita yang telah ditalak itu wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna.
wanita yang telah ditalak itu benar-benar dia harus jujur dengan rahimnya. Jadi dia jangan sampai itu bohong misalkan sebenarnya dia merasakan kayak gejala-gejala kayak ada kayak hamil, tapi karena dia ingin ganti suami terus dia bohong bilangnya sudah beres gitu, udah nggak ada apa-apa. Nggak boleh. Jadi dia benar-benar harus jujur rahimnya bagaimana, bersih apa tidak, sampai ancamannya in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, kalau dia benar-benar percaya iman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, nah suami-suami mereka bagi wanita atau istri yang ditalak roj'i tadi, talak 1 atau talak 2, suaminya itu memang dia adalah yang paling berhak untuk kembali dalam masa iddah itu kalau suami itu arodu islaha. Nah kalau masa iddahnya itu sudah selesai, ya sudah bebas, dia boleh menerima misalkan lamaran orang lain, menikah dengan yang lain dan seterusnya. Walahunna mislul ladzina 'alaihinna bil ma'ruf, sebagai seorang istri walaupun dia telah ditalak dalam masa iddah itu, dia tetap harus Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah.